Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini biasanya ngevlog ya. Saya ngevlog main games ataupun kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kali ini aku mau bagi sedikit informasi. Menurut saya ini penting banget untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua yang mau sekolah, masuk SMA ataupun masuk kuliah, terutama yang mau masuk kuliah ya. Ini aplikasi sangat penting banget untuk teman-teman yang mau kuliah ataupun adik-adik yang mau kuliah, yang mau masuk kuliah, mau maba. Ini perlu banget nih dek untuk teman-teman semua untuk mempelajari satu aplikasi ini, karena aplikasi ini nantinya akan menemani teman-teman semuanya dalam proses belajar di perkuliahan. Oke, apa itu aplikasinya? Yaitu Microsoft Word, yang dimana di laptop saya ini saya sudah pasang ataupun saya sudah install aplikasi tersebut, yaitu yang ini ya, yang Word 2013. Saya install yang Word 2013. Untuk adik-adik semua bisa install di laptop adik-adik semua. Word mau Word 2007 ataupun 2010 terserah teman-teman semua. Namun dari jenis-jenis Wordnya ini ada perbedaan-perbedaan ataupun pengupgradean, yang dimana 2007, 2010 sama 2013 ini beda-beda tipe gitu. Ada sesuatu hal yang kenaikan dari Word tersebut. Oke. Pokoknya intinya aplikasi ini sangat berguna banget untuk teman-teman semua, berguna banget untuk teman-teman pelajari, karena anak kuliah sekarang masih ada ya yang belum mengerti atau belum paham tentang menggunakan Word tersebut. Oke, langsung kita buka saja Wordnya. Cara bukanya tinggal kita klik, terus di sini yang Word 2013 tampilan menunya kayak gini. Makanya kalau di 2007 kalau nggak salah tampilan menunya nggak ada kayak gini ya, langsung ke Wordnya gitu, blank dokumen gitu. Di sini kita bisa pilih blank dokumen, welcome to Word 2013, single speed atau blank, snapshot, kalender, dan yang lain-lain ini ada. Terus cover juga yang kayak gini ya, resume juga ada, business, banner kalender juga ada untuk teman-teman yang mau buat banner. Oke. Terus yang paling penting banget untuk teman-teman semua, adik-adik mahasiswa yang baru, itu yaitu blank dokumen. Oke, jadi tampilannya bakalan kayak gini. Jadi nanti teman-teman di sini itu bakalan buat banyak tugas, yaitu makalah, jurnal, dan yang lain-lain. Dan ada satu lagi itu tugas untuk mahasiswa yaitu membuat PowerPoint, yang dimana PowerPoint ini juga sesuatu yang lumrah banget untuk mahasiswa sekarang. Namun aplikasinya nggak di sini, aplikasinya itu berbeda lagi, yaitu aplikasi PowerPoint. Nanti kita bahas tentang PowerPoint. Ini kita bahas dulu tentang Microsoft Word. Di sini saya bukan menggurui, hanya saja saya ingin berbagi untuk pemula-pemulanya saja, karena saya juga di sini tidak terlalu pro dalam Microsoft Word ini. Hanya saja saya mengerti sedikit-sedikit di sini. Oke, untuk teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit ilmunya, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, di sini saya akan perkenalkan yaitu menu home. Ini menu home, ini bisa kita klik ya. Ini bisa kita klik. Ini berbeda-berbeda, home, insert, design, pack layout, reference, sama ini sama view. Ini beda-beda. Jadi yang utama itu di home ini. Jadi pertama kita bisa, misalnya ini blank ya, ini kosong semua, kayak seperti kertas buku kita blank gitu.
Terus kita kan mau nulis nih, jadi kalau misalnya kita manual di buku tulis itu kita ada tulisan tali, tulisan kapital, itu beda-beda ya. Terus di sini kita mau nulis, misalnya kita mau buat time sponge-nya, ini jenis-jenis hurufnya itu, ini ada banyak, ini ya ada banyak. Teman-teman bisa combine ataupun teman-teman bisa berkreasi nih di sini, tapi sesuai dengan tema dari tugas teman-teman semua. Oke. Jadi yang biasanya itu dipergunakan atau dipakai yaitu Times New Roman yang ini. Oke. Jadi di ukuran juga bisa kita ubah, bisa kita buat sesuai dengan aturan tugas-tugas kita tersebut. Jadi misalnya nanti saya bilang ukurannya 11, mana tahu di kampus teman-teman ada ukurannya 12, itu agak berbeda-beda. Seperti saya misalnya sama teman satu kos saya itu agak berbeda, cara saya buat skripsi dengan cara buat skripsi orang itu agak berbeda gitu. Jadi saya tidak bisa anjurkan harus segini harus segitu, tidak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan aturan dari tugas-tugas teman tersebut, karena di setiap fakultas maupun nanti misalnya teman-teman satu kampus nih sama saya namun fakultasnya beda gitu, itu aturannya kadang bisa berbeda. Jadi kita harus sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita gitu. Jadi terkadang dosen itu meminta untuk misalnya tulisannya ini ya, terus ukurannya segini, ratakan rata kirinya segini gitu. Itu terkadang sesuai dengan keinginan dosennya itu. Oke. Jadi misalnya ini kita buat 11 ya, 11. Terus di sini ada menu lagi. Ini untuk menambah font, namun kita bisa manual, bisa langsung aja kayak gini biar lebih cepat ya. Ini juga, ini nambah, ini kurang. Terus di sini kita ada tampilan ataupun menu, yaitu ini nih. Misalnya ini saya ketik nama, misalnya kayak gini kan, biasanya nama saya adalah misalnya nih Dimas. Oke, misalnya kayak gini ya. Aturannya kan Dimasnya itu D-nya itu huruf besar ya. Terus kamu kelupaan nih buat huruf besar, jadi teman-teman bisa langsung blok, ini namanya di blok ya, di blok, klik kiri terus ditahan sampai semua yang mau diblok. Terus ini teman bisa pilih mau buat kayak gini, mau buat kayak gini bisa. Ini kan apa ya namanya, huruf kecil semua, terus ini huruf besar di huruf kapital itu di depan, cuma di depan gitu. Terus kalau ini huruf kapital semuanya. Oke. Terus ini kapital ininya, pokoknya sesuai dengan inilah gitu ya, sesuai dengan ini, kapitalnya cuma di sini sama di sini di awal kata gitu. Oke. Terus yang terakhir ini ada kayak gini. Oke, dia campur gitu. Oke. Jadi itu fungsi dari icon yang ini. Oke. Terus di sini kita ini kita betulin dulu. Misalnya kayak gini ya, biar nampak jelas gitu. Ini kita tambahin aja dulu biar agak jelas di kameranya. Ini misalnya dua-dua ya, biar ini supaya teman-teman bisa lihat ya. Terus ini kita bisa bold, ini kita blok lagi. Terus menu yang di sini untuk tulisan dari teman-teman. Misalnya ini bold, ini kita bold, maksudnya di bold itu ditebalin. Oke. Terus ini bisa dimiringin, jadi tulisannya itu jadi miring gitu. Jadi tulisan miring ini perlu juga untuk nantinya teman-teman, itu terkadang ada di daftar pustaka ataupun yang lainnya itu ada, ataupun tulisan Latin itu biasanya di garis miringin. Terus ini ada garis di bawah,
Ini biasanya terkadang deskripsi itu ada di garis bawahi, misalnya kayak nama juga gitu ya. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Maaf tadi ada tamu datang mau cek barang ya, jadi agak sedikit dijeda tadi. Ini kita lanjut lagi ya. Jadi kita tadi sampai ke garis bawah ini ya, garis bawah. Jadi ini biasanya garis bawah ini dipergunakan yang paling sering saya lihat itu di cover. Biasanya di cover skripsi itu di nama kita itu ada garis bawah dibuat, di proposal, di skripsi, sama di jurnal juga kayak gitu. Oke, baik. Di sampingnya ini ada menu ini juga, itu di apa namanya, di garis di tengahnya itu digaris ataupun seperti dicoret gitu. Itu juga ada fungsinya nanti untuk teman-teman semua. Terus di sini ada X2 di bawah sama X2 di atas. Itu gunanya dia di bawah terus dia ke atas gitu, jadi sesuai dengan tampilan ikonnya itu. Oke, ini kita betulin dulu kayak seperti semula. Oke, terus ini dia ada icon yang ini kita bisa rubah ya, ini bisa rubah warna. Oke, terus ini bisa kayak gini, ini sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Ini cuma seperti kayak kita editing gitu, kita editing huruf-hurufnya, styling gitu. Oke, terus ini outline-nya ini mau warna apa, bebas. Shadownya itu kayak gini ya, ini. Oke, terus reflection, glow, number style, sama ini. Oke, jadi teman-teman bisa berkreasi di sini. Microsoft Word ini sangat baik banget untuk kita mau berkreasi, ini sangat komplit, sangat lengkap gitu. Oke, dalam menulis gitu ya. Oke, di sini kita bisa ini juga, ini apa nih, colornya ini bisa kita ubah kuning, hijau, terus sama yang lain juga. Dan di sini adik-adik semua ataupun teman-teman semua, kita bisa ubah warna dari huruf tersebut ini. Oke, ini warna huruf. Ini perlu adik-adik ataupun teman-teman ingat kalau ini itu untuk huruf, terus ini untuk hurufnya juga. Cuman ini kan ada warna di sampingnya gitu, kayak style gitu. Cuman kalau misalnya formal kayak tugas jurnal gitu, kita pakai yang ini, kita nggak bisa pakai yang ini ya. Oke, terus ini di sini ada 4 style ataupun 4 bentuk. Yang pertama ini bentuknya dia misalnya kayak gini ya, tulisannya agak panjang dulu kita buat. Nama saya Dimas, saya kuliah di UMA ataupun Universitas Medan Area Sumatera Utara, Medan, Jalan Kolam. Oke, saya ini, jadi ini kita bisa styling. Ini dia paragrafnya di sini dulu ya kan, di sini dulu penuh, baru ke samping. Ini di tengah, rata tengah gitu ya, di tengah gitu tulisannya, baru dia ke samping. Terus ini dari samping kanan ke kiri, kayak misalnya kita nulis tulisan Arab itu kan dari kanan ke kiri itu. Kalau ini dari kiri ke kanan.
Terus kalau ini itu menyeluruh semua kotak gitu ya. Oke, kalau misalnya ini pun kita ini kan ini dia nggak akan bisa. Jadi dia terstruktur. Oke. Terus di sini di atas, di bagian atas kita bisa buat baris gitu. Kita bisa buat tanda ini ataupun mau buat checklist gitu kayak gini. Ini adalah poin-poinnya gitu. Misalnya kita mau buat poin-poinnya itu pakai ini. Oke. Terus kalau misalnya kita mau buat angka ini pakai yang di sampingnya ini. Terus di sampingnya ini kita bisa buat angka juga sama poin-poinnya kayak gini. Itu bisa, cuman ini kan cuma 2 baris nih, jadi nggak bisa pakai ini. Oke, terus ini di sampingnya kita bisa ke sampingin, kita bisa ke samping kiri, ke samping kanan. Oke, kita normal. Terus ini di sini ada yang namanya line spacing option. Oke, ini add space-nya ini nanti teman-teman semua buat suatu tugas itu ada add space-nya itu misalnya 1,0, 1,15, 1,15, 1,5 itu kalau kami biasanya 1,5. jadi misalnya kayak gini di blok, terus ini 1,5. Oke. Dia bisa 1,15 kayak ini, 1,15 atau bisa 1,0 gitu. Oke. Terus di sampingnya ini dia ini apa namanya, dia color tentang kita ini. Oh iya, ini teman-teman, ini perlu banget nih. Misalnya kayak gini kan, kita salah buat nih, udah buat garis kayak gini, jadi daripada kita capek-capek mau ini kenapa ini gitu kan, jadi kita backspace saja, back, terus ini ya udah normal kayak yang sebelumnya gitu. Terus kita juga bisa buat ke yang setelah yang ini gitu, ini terus kita bisa buat kayak gini gitu ya. Ini sangat membantu banget, kalau menurut saya ini sangat membantu banget dan sangat perlu kita ketahui juga tentang menu yang 2 ini. Oke. Aduh. Seterusnya ini kita bisa ubah-ubah. Ini adalah color dari ini keseluruhan ya, ataupun latar dari tulisan kita ini. Oke. Ini no color, ataupun teman-teman bisa memilih dari more color. Oke. Terus di sampingnya ini itu adalah apanya, garis dari kolom-kolomnya ini bisa kita pilih. Ini dari bawah, ini dari atas, ini hanya dari atas, ini dari samping, kiri, kanan, no border, yaitu tidak ada garis gitu, ataupun all itu semuanya ya, semuanya bisa kayak gini juga, ataupun draw table juga bisa teman-teman secara manual dan sebagainya. Oke. Ini kita hapuskan aja dulu. Oke. Terus di sini teman-teman bisa buat tulisannya ini ya, kita normalkan aja dulu. Terus ke samping kita bisa insert, yaitu di sini kita bisa buat cover. Oke, ini covernya. Tapi teman-teman bisa buat cover sendiri juga. Kalau nggak mau dari sini juga nggak apa-apa, mau dari sini juga nggak apa-apa. Oke, ini ada beberapa template dari cover yang ada di sini. Terus kita bisa buat mau nambah page, yaitu mau nambah halaman, kita bisa tambah dari sini ya. Udah page kedua. Oke. Terus page break, terserah teman-teman mau buat kayak mana. Terus di sini ada table,
yang dimana teman-teman bisa buat table. Ini bisa insert dari insert ini, di insert table ini bisa teman-teman manual gini, terserah mau berapa baris, mau berapa kolom, ini terserah teman-teman. Oke. Ataupun teman-teman mau secara langsung buat gitu, berapa number of columns, number of rows, itu baru oke langsung kayak gini. Oke. Terus setelah teman-teman buat kolom, teman-teman bisa ngeditnya lagi nih. Inilah komplitnya Microsoft Word ini. Kita bisa ngedit mulai dari shading, ini warnanya, ataupun desain ininya, ataupun teman-teman bisa desain border style, mau kayak gini, baris dari kolomnya ini bebas, border mau kayak gini, mau terserah lah teman-teman, ataupun layout juga bisa. Ini ada menu layout. Layout ini cuma untuk kolom ya. Kalau misalnya mau nggak ngedit kolom, itu layoutnya nggak ada. Oke. Di sini kita bisa delete kolom. Mau misalnya nih teman-teman salah buat nih aturannya, kolom jadi baris dari kolom, jadi teman-teman bisa delete. Oke. Ataupun teman-teman bisa hapus pakai ini, sama draw table, insert above, below, left, sama right. Oke, sama split juga di sini ada. Ukurannya juga, height-nya juga berapa, ininya juga berapa, itu ada semua. Oke. Kita ke insert lagi. Di sini ada pictures ataupun foto ya, kita bisa ambil dari komputer atau mau buat di sini nih foto, bisa dari sini. Terus kita bisa hidden, back number, sini buat kolom, buat halaman. Teman-teman kalau mau buat halaman dari tugas teman-teman tersebut, itu kan perlu dibuat halaman nih, kayak misalnya makalah, jurnal, itu kan perlu dibuat. Jadi teman-teman langsung ke insert, terus back number, lalu terserah mau yang mana, terserah pilih teman-teman aja mau yang mana gitu, mau di samping sini, di tengah, di samping kanan, mau di atas, itu terserah teman-teman, ataupun sesuai dengan arahan dan bimbingan dari dosen teman-teman tersebut. Oke. Sini ada text box. Oke, jadi dia di dalam teksnya itu di dalam ya, di dalam kotak gitu. Oke, terus ada di sini simbol. Terkadang kan kita mau ketik simbol nih. Ini ada simbol, ada beberapa simbol, ada semua sini simbolnya. Mau apapun yang ada di tugas teman-teman, di sini ada simbolnya. Misalnya di sini ada simbolnya ya, karena di sini simbolnya lengkap juga. Di ini terserah teman-teman deh mau yang kayak mana. Ataupun misalnya ada matematika kan simbolnya banyak nih, rumus-rumusnya, jadi bisa langsung dari sini. Jadi dia di insert dulu, terus di simbol, klik simbol, jadi muncul simbol. Ada juga yang ini untuk rumus-rumus matematika. Oke, ini kan ada sin nih, sin A, sin ini kan ada, ini semua ada. Oke. Kita ke desain. Ini untuk desain. Oke, menunya desain, sampai klik layout, margin. Ini yang saya bilang tadi, rata kanan rata kirinya berapa ukurannya, itu sangat perlu banget untuk teman-teman semua, karena dosen terkadang maunya segini gitu. Misalnya rata kiri, rata kanan 344 gitu. Kayak misalnya di sini 3, di sini 3, ataupun di sini 3,5, atau di bawah 3 gitu. Itu beda-beda. Sama peraturannya itu juga beda-beda per kampusnya ataupun per fakultasnya. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ini nggak sesuai dengan yang disuruh
ataupun yang dibuat dosennya itu peraturannya. Jadi teman-teman tinggal custom margin. Oke. Ini misalnya normalnya ini 2,54, 2,54, bottom 2,54, 2,54. Oke, itu normalnya. Jadi ini kita bisa custom, tinggal klik custom, terus teman-teman custom sendiri berapa top lip semennya semua bisa di custom, lalu nanti tinggal oke aja. Oke, terus kita ke reference. Di sini teman-teman juga bisa add text sama yang lain-lainnya. Oke, ini oke, ini desain ya, desain ikut yang tadi desain. Oke, udah, mungkin cukup sekian ya. Terus setelah teman-teman ini sudah selesai ketikannya buat tugasnya, jadi teman-teman langsung simpan saja, langsung save as saja biar tersimpan di komputer sama di tempat yang nantinya bakalan teman-teman simpan gitu. Terus langsung ke save, mau di mana di save, mau di file mana gitu, mau di folder mana, itu langsung teman-teman save aja. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau udah teman-teman save nih, tinggal down save kan aja, karena kan udah kita save. Oke, saya down save kan. Oke, cukup sekian vlog pada kali ini. Mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman semua, apalagi untuk adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi. Saya harap mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan Microsoft Word dengan baik, walaupun hanya dengan pemula-pemula gitu, cuma pokoknya bisa buat tugas gitulah ya kan. Pokoknya yang inti-intinya teman-teman semua bisa pahami dan bisa mengerjakan tugas di Microsoft Word tanpa harus membayar joki untuk membuat makalah, membuat jurnal. Coba bayangin kalau misalnya dalam sehari itu tugas teman-teman, makalah teman-teman dua makalah per hari, misalnya per minggu itu ada tiga atau 4 gitu. Per satu makalahnya itu minimal 20.000 ya kan, 20 kali 4 aja udah 80.000 per minggu. Per bulan udah berapa coba, mending kita yang buat sendiri ya kan, belum lagi ngeprintnya. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai untuk menghemat keuangan kita, apalagi kita yang merantau kuliah ke kota lain ataupun keluar daerah kita lah ya kan. Jadi kan itu biayanya udah lumayan banget ya, karena kan belum lagi uang makan kita, uang kos kita dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf untuk kesalahan kata ataupun kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, bye bye.